Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini tadi puasanya lancar, enak sih. Libur-libur, aduh, di rumah ngadem. Oke, hari ini saya perkenalkan Fatfi sebagai moderator. Kali ini kita akan membahas tema yang ya menurut saya yang ditunggu-tunggu karena seperti sharing biasanya juga namanya juga sales. Berarti kita bahas tentang sales dan judul di malam hari ini luar biasa sekali, yaitu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sales baru. Waduh, menarik nih. Buat sales baru, kalau sales lama gimana? Oke, berarti ada hal-hal yang memang apa ya dalam etika penjualan ini ada hal yang perlu diperhatikan. Dan di sini pada malam hari ini sebagai moderator kita adalah sang master, the executor atau coach Rupi di sini. Selamat malam coach Rupi. Selamat malam Mas Fatfi. Thank you. Selamat malam rekan-rekan semua. Oke, temanya menarik banget nih Coach. Jadi hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sales baru. Kira-kira kalau di sini kan banyak nih yang bisa dibahas. Di malam ini mungkin ada sebelum Coach Rupi mau sampaikan apa aja, ada subnya Coach. Kalau saya lihat sih kayaknya bakalan banyak nih yang mau dibahas. Dan harusnya malam ini juga bakalan seru banget karena di sini banyak tim sales juga. Ya walaupun udah lama mungkin ya jualan di sini, tapi ya belum tentu juga tahu barangkali Coach Rupi ini kan banyak banget nih ilmunya. Jadi malam ini mau di-sharing apa? Monggo kisi-kisinya dulu Coach. Oke. Selamat malam rekan-rekan semua. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita lakukan hari ini diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga tidak lupa saya ucapkan karena hari ini adalah hari besar ini ya, hari apa namanya, kenaikan Isa Al-Masih, saya ucapkan selamat yang bagi yang merayakan gitu ya. Semoga hari ini juga memberikan satu inspirasi atau mungkin renungan atau mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya gitu. Oke, mungkin di awal ini sebelum nanti ada beberapa tips ya, apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Wajib yang benar-benar harus dilakukan ya pasti sales harus jualan, wajib jualan gitu ya, Pak Fatfi ya. Jadi kalau dalam kacamata saya ya, sales itu di mana-mana semuanya tekniknya sama ya, bukan. Jadi sales ini bukan tentang masalah bagaimana teknik jualannya, karena teknik jualan itu di mana-mana sama gitu ya. Untuk di awal ini mungkin salah satu hal yang paling penting dan yang paling utama adalah saya kembalikan lagi hal yang paling basic gitu ya. Jadi ada satu hal yang paling basic adalah biasanya sales pemula itu tidak mempelajari produk secara spesifik gitu. Ini yang jadi clue. Jadi tidak mempelajari produknya secara spesifik gitu Bang. Jadi ini sama dengan ini ya, ilustrasinya mungkin sama dengan konten kreator gitu. Jadi bikin konten produk tapi nggak tahu produknya ini apa ya. Jadi mungkin hanya sekedar membuat apa poin-poin ya di permukaan aja gitu. Jadi ini yang memang jadi salah satu hal yang paling penting ya. Jadi ada sales baru karena mungkin sudah merasa yakin dengan kemampuannya, ya udah yang penting jualan, tapi akhirnya ujung-ujungnya setelah 7 hari kerja boncos gitu ya. Sudah jual berapa? Belum gitu. Karena memang salah satu hal yang paling penting sebelum kita masuk ke sales atau ke penjualan itu memang harus mempelajari secara spesifik itu kita harus tahu produk yang kita jual. Nggak kebayang kalau kita nggak tahu apa yang kita jual, waduh, udah ya.
Jadi salah satu hal yang sebelum keluar ke lapangan, pelajari dulu produkmu secara spesifik. Yang pertama harus paham dulu, benar-benar kita nggak hanya melulu belajar itu dari spesifikasi gitu ya. Oh mungkin kalau yang kita jual itu printer, oh printer itu spesifikasinya yang penting saya sudah tahu kecepatannya misalkan 10 km per jam, misalkan cetaknya, misalkan ya, misalnya gitu ya, dan lain-lain. Sehingga pada saat kita harus berhadapan dengan customer, kalau kita hanya berbicara tentang spesifikasi, sudah selesai gitu. Oke. Karena begitu akan di-compare dengan spesifikasi produk yang lain, apa keunggulannya? Apa keunggulannya gitu ya. Oke. Berarti yang pertama tadi kan ngomong-ngomong tentang mengetahui produk yang kamu jual. Nah, yaitu Coach Rupi, biasanya kan gitu. Sales tahu produk knowledge, ya banyak juga yang tahu. Tapi ketika ngejelasin ke customer, halo Pak, selamat pagi. Pak, saya ada bawa printer kecepatannya 100 ini 4 inch per second. Tahu-tahu begitu kan juga. Ya oke, terus gimana itu guys? Oke, lanjut. Sebentar ya, Pak. Oke, boleh. Ada si kecil mau ikutan. Oke, di sini partisipannya ada 4. Harus sampai 60 partisipan malam ini. Oke, ya betul Pak Fadli. Jadi kalau sales harus clear dulu ya, secara apa namanya harus clear dulu. Keunggulan produk yang kita jual itu apa sih, gitu loh. Artinya kalau sama-sama printer, apalagi kalau di perusahaan kami ya, kita punya printer yang pertama harganya lebih mahal, yang pertama. Yang kedua, misalkan kayak gini, sama-sama printer nih, yang pertama harganya lebih mahal, ya. Yang kedua misalkan kecepatannya lebih lambat, lalu apa nggak pusing? Kenapa sudah mahal sudah harganya mahal, kecepatannya lebih lambat, terus apa selesai kan gitu ya? Begitu kita sudah sampai customer, loh harganya mahal. Terus kenapa kecepatannya juga lebih lambat? Apa nggak pusing kalau kita nggak tahu ya apa yang keunggulannya benar-benar produk kita, apa sih yang point of sale-nya yang bisa kita jual ke customer gitu ya. Jadi sales ya, mungkin karena atasannya sudah set target, udah kamu targetnya sekian, udah yang penting jualan, berangkat dulu bawa printer, yang penting demo, yang penting presentasi, jualan. Nggak seperti itu juga. Jadi yang paling dasar, yang paling utama ya kita harus punya keyakinan dulu kepada produk kita. Yang kedua ya kita harus tahu, misalkan kenapa harga printer kita lebih mahal dibandingkan printer yang lain. Okay. Nah, ini kenapa ini yang harus benar-benar belajar dulu gitu. Gitu sih Pak Fatih. Mungkin di awal salah satu hal yang paling penting itu Pak. Oke, mulai nangkep. Jadi yang harus dilakukan oleh sales baru jualan yang pertama pastinya. Karena sales ya. Oke. Terus yang di sini mau nanti akan dibahas lebih lengkap yaitu terkait ya mungkin product knowledge dan juga nggak hanya product knowledge tapi mungkin kok sedikit saya nangkep di sini terkait benefit, advantage dan fitur dari apa yang kita jual. Oke. Kurang lebih itu. Oke, di sini berarti lebih banyak mau bahas itu ya Pak Ruby. Jadi bukan yang teknik negosiasi atau seperti apa, tapi lebih kepada product knowledge. Ya, karena mungkin di sesi lain ya sudah sering dibahas kan, sudah dibahas sama master course yang lain, gimana mungkin negosiasi yang bagus gitu ya. Yang lain, tapi ini karena masih temanya adalah hal apa yang boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan. Jadi saya pikir ya memang ini harus benar-benar mulai dari basic dulu gitu. Ya mungkin tadi melanjutin yang sebelumnya Pak Fatsi ya. Misalkan gini, ketika kita sudah bertemu dengan customer gitu ya. Jadi mungkin kalau 1-2 customer itu nggak terlalu aware atau nggak terlalu melek dengan produk-produk yang kita jual, dia nggak akan kritis. Tapi ada beberapa customer, kalau terlebih lagi mungkin kalau di tempat kerja saya kan kebetulan di tim saya
itu ada yang jualnya ke user, ada yang jualnya memang ke distributor atau ke partner gitu ya. Di mana distributor atau partner ini mereka juga sangat paham ya, sangat paham keunggulan masing-masing produk gitu. Jadi yang produk yang murah ini gimana cara jualnya, kenapa ini murah, kenapa ini mahal gitu ya. Nah, ketika kita bertemu dengan mereka dan kita nggak benar-benar belum melakukan persiapan ya. Persiapan artinya yang pertama tadi yang paling penting adalah mempelajari produk tadi, benefitnya apa yang bisa kita berikan. Sudah selesai gitu ya. Bisa-bisa malah kita yang dikuliahi gitu ya sama customer atau sama dealer gitu kan. Misalkan nih, kenapa printer kita harus lebih mahal ya? Kita harus bisa jelasin gitu. Oh printer kita memang lebih mahal Pak, tapi printer kalau Bapak beli printer saya, coba pikirin Pak, kalau jual ke user misalkan, atau kalau Bapak pakai, Bapak membeli printer saya sama dengan membeli keamanan. Artinya selama 3 tahun ke depan Bapak nggak perlu mikir servisnya seperti apa, kita tanggung Pak. Spare part-nya full kita cover garansi misalkan. Kita punya service center juga di beberapa kota besar, misalkan seperti itu. Nah, poin-poin di situ yang memang penting kita pahami, penting kita kuasai. Kedua mungkin ditanya, sudah lebih mahal, kenapa printer mau lebih lambat misalkan? Oh, ini bukan soal kecepatan Pak, tapi kalau misalkan nih printernya angka yang dicetak nggak sesuai, misalkan karena printernya terlalu cepat, misalkan ya, atau kita bisa mencetak resolusi yang resolusinya lebih bagus Pak. Karena kalau resolusi lebih bagus, customer bisa lebih detail melihat struk itu di cetakan belanja atau mungkin di cetakan barcode-nya, bisa muat lebih banyak karakter dan lain-lain. Itu salah satunya Pak Fatki. Jadi memang benar-benar yang paling penting adalah kita tahu keunggulan dan kelemahan produk kita. Karena biasanya sales itu gini, aduh begitu kunjungan 1, 2, 3 kalau yang belum menguasai tadi, yang belum melakukan persiapan, balik ke kantor, yang ada adalah malah nyalahin produknya gitu kan. Waduh Bu, saya nggak bisa jual ini, produknya mahal. Udah mahal, lambat lagi loh. Gimana ya? Yang ada adalah fokusnya ke situ, fokusnya ke kelemahan-kelemahan yang tadi disampaikan customer gitu kan. Akhirnya malah jadi nggak jualan, jadi toxic gitu. Itu mungkin yang menarik di sini adalah memang benar-benar harus paham gitu ya. Fitur, benefitnya, dan terutama sih kita harus bisa membahasakan bagaimana keunggulan spesifikasi dari produk kita menjadi benefit yang itu kita berikan sebagai solusi kepada klien atau kepada customer. Gitu Pak Fatki. Sering banget ini Pak Rupi menarik tadi, kadang tim sales juga nyalahin, loh ini ternyata ada produk yang bisa lebih kayak gini, ada produk yang bisa lebih kayak gini, oh ini ternyata produk kita nggak bisa kayak gini. Jadi kan orang bahkan nggak tahu bahwa ya tadi kan disampaikan kalau kamu ngeprintnya lebih lambat, kenapa? Itu mungkin oke, kalau memang ngeprintnya lebih tajam dan sebagainya. Tapi kalau memang teknik untuk ngelesnya dari tim sales kan berarti itu dari pentingnya kenapa kita harus tahu keunggulan dan kelemahan dari produk kita. Iya, betul. Nah, tadi juga disampaikan menarik juga, di sini kan ada 3 company ya, jadi ada hulu sampai hilir, dan tadi sampaikan juga ke Pak Rupi, kadang customer kita itu bahkan bukan end user, customer yang jualan juga, jadi retailer juga. Nah, kalau kita sampai salah ngejelasin atau ngasih demo produk atau lagi jelasin, oh ini kayak gini-gini, loh ini sama ini bagusan mana? Oke. Di sini selain tadi yang dikatakan oleh Pak Coach Rupi bahwa kita harus tahu keunggulan dan kelemahan, apa nih hal-hal antisipasi mungkin yang harus disiapkan bagi tim sales. Jadi apa yang harus dilakukan di sini? Ya, apa yang harus dilakukan ini menarik ya. Kalau kita sudah belajar bagaimana spesifikasi, mungkin bagaimana keunggulan dari produk kita, tentunya dari situ kalau kebanyakan sales itu kan sudah berpengalaman ya. Yang kedua pastinya langkah keduanya yang paling penting juga adalah kita nggak akan jualan ke target market yang salah. Jadi pentingnya belajar spesifikasi
yang tepat, maksudnya belajar tentang benefit produk-produk yang kita kuasai, yang kita jual itu kita kuasai 100%, tentunya kalau kita sudah menguasai, kita akan lebih smart untuk memilih target market yang tepat, gitu ya. Karena kalau misalkan kita jual ke target market yang salah, yang ada adalah tentunya ya kalau sales sih harusnya ini ya, harusnya sudah biasa ya menghadapi penolakan-penolakan. Itu berarti kalau kita lebih sering dapat penolakan, mungkin yang salah satu yang paling penting dievaluasi adalah mungkin target market kita salah loh, gitu. Market yang kita sasar ini salah, kita jualnya ke calon prospek yang salah, gitu ya, gitu Pak. Jadi nanti mungkin setelah ini saya akan mengupas beberapa, jadi 7 hari, kalau biasanya sales baru ya, 7 hari pertama apa sih yang penting untuk dilakukan oleh seorang sales gitu ya. Kurang lebih nanti materinya ke sana Pak Fatih. Gitu. Oke, sebelum masuk ke itu tips atau materi terkait 7 hari pertama yang harus dilakukan oleh sales baru gitu ya, Pak Rupi, atau selama juga harus kayak gitu. Betul. Oke, di sini kan tadi judulnya hal apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan oleh sales baru. Kira-kira dari yang mau diterangkan Pak Rupi ini, sales lama kemungkinan ada juga nggak sih yang keluputan atau nggak terkait hal-hal yang seperti ini. Jadi, lu kamu tuh gimana udah, kan biasanya ya Pak Rupi yang paling sering nemuin tuh. Kamu gimana udah lama kok ditanya begitu masih begini, masih nggak tahu gitu. Iya, kalau sales lama sih terutama kalau ditawar harga, kenapa hargamu lebih mahal nggak bisa jawab, itu yang mungkin perlu dievaluasi lagi. Karena salah satu pertanyaan besar ya, salah satu pertanyaan yang paling sering dikeluhkan oleh sales adalah harga mahal, gitu kan. Tapi kan kita harus tahu why, kenapa harga kita lebih mahal, itu yang paling penting kita kuasai. Oke, mungkin next bisa lanjut ya ke mungkin 7 hari pertama ya. 7 hari pertama hal apa sih yang harus dilakukan atau hari per harinya apa sih yang harus dilakukan oleh sales baru gitu ya. Ini yang paling pertama tadi, hari pertama sudah saya jelasin dari awal ya, pelajari produk. Jadi kalau bisa 1 hari itu maksimalkan untuk mempelajari produk-produk yang dijual gitu. Jangan sampai nggak paham gitu ya. Apalagi kalau cuma belajar spesifik apa sih namanya itu kayak secara di permukaan aja udah ya selesai sampai di situ. Sebenarnya Anda akan lebih sering menemui kegagalan-kegagalan saat Anda menemui calon prospek Anda gitu. Itu yang hari pertama yang sangat wajib, yaitu pelajari kelebihan produk Anda. Kemudian hari kedua latihan cara menawarkan produk, Pak Wati. Ya, ini perlu latihan memang, meskipun ada banyak mungkin sales-sales yang sudah berpengalaman tapi di bidang lain ya. Hari yang kedua adalah latihan cara menawarkan produk dengan intonasi yang tepat. Jadi kalau bisa gini sih, ini teknik komunikasinya ya, lebih penekanannya ke teknik komunikasinya. Jadi mungkin ada dari bermacam-macam tipe manusia itu kan memang bermacam-macam ya. Mungkin ada yang tipenya dominan, ada yang tipenya mungkin influence dan lain-lain. Tapi bukan ke arah sana, tapi kita lebih tepatnya dalam melatih teknik komunikasi dengan intonasi yang tepat. Misalkan gini, Pak Fatsi punya makanan kesukaan nih, ya kan? Makanan kesukaannya Pak Fatsi apa? Kalau boleh tahu, pete. Iya. Pete ya, serius ya? Pete. Pete. Kalau Pak Fatsi saya tanya, rasanya waktu makan pete itu gimana, Pak? Seperti melayang deh gitu deh. Seperti melayang gitu ya. Itu ekspresinya kira-kira bisa nggak seperti melayang gitu? Atau mencari makanan kesukaannya Pak atau biasa gimana kira-kira? Biasanya kalau habis makan pete itu apa ya? Kayak orang Oke, biasanya mantuk-mantuk atau matanya ke atas gitu. Iya. Nah, salah satu teknik dasar yang harus dimiliki sales, terutama sales pemula adalah
cobalah berlatih untuk menawarkan produk seperti seolah-olah ya, seperti saat kita menceritakan makanan kesukaan kita kepada teman-teman atau kepada keluarga. Oke. Wah, saya makan pete itu rasanya, wah, pokoknya rasanya itu seperti kayak 7 hari belum makan, terus makan, meledak di mulut gitu kan. Nah, ini adalah intonasi, ini adalah semangat, ini adalah juga menyapa customer baru, melakukan presentasi dan lain-lain. Ya, baik itu lewat telemarketing seperti yang kemarin seperti yang kemarin sudah disampaikan Coach Rina di materi sebelumnya, atau mungkin pada saat itu menguasai teknik komunikasi dengan intonasi yang tepat, ini akan sangat membantu kita, terutama sales pemula, gitu ya. Minimal apa sih? Minimal kita punya antusias, gitu. Minimal kita menjadi sales yang passionate itu apa ya? Menggairahkan gitu loh, dan itu akan lebih mudah diterima oleh calon customer, ya gitu, lebih mudah akrab gitu sih Bang. Itu hari kedua. Jadi kalau bisa hari kedua ya latihan sendiri lah, latihan skrip, atau kalau bisa mungkin pakai skripnya Coach Rina yang kemarin itu lebih powerful gitu ya. Kemudian di hari ketiga mulai tentukan tadi, buat 100 daftar nama atau mungkin 1000 kalau perlu. Prospek gitu ya, yang sesuai dengan target market, tentunya dengan target market yang dari produk-produk yang sudah kita pelajari. Kalau kita di hari pertamanya kita sudah tahu produk-produk yang kita jual, misalkan kayak barcode printer, kayak masuk ya. Halo. Iya, ya. Lanjut Pak. Jelas ya? Ya. Jelas. Kita punya produk barcode scanner misalkan. Terus kemudian kita cari list name-nya atau cari di Google-nya, misalkan kita mau searching-nya ke misalkan ke penjual penjual warung, misalkan warung, tapi yang warung-warung biasa kan nggak mungkin, nggak tepat sasaran gitu ya. Jadi atau mungkin kita punya barcode scanner industrial, kita mau nawarin ke kita nyari listnya itu minimarket, kan nggak tepat gitu ya, nggak tepat sasaran gitu kan. Ya, jadi buat 100 daftar nama minimal 100 daftar nama, baik itu nanti source-nya macam-macam ya, bisa dari Google, bisa dari medsos atau apa, tentunya yang sesuai dengan target market yang sudah produk-produk yang sudah kita akan mau jual gitu. Itu hari yang ketiga, jadi kumpulin sebanyak-banyaknya daftar nama. Kemudian hari keempat, dari daftar nama yang sudah dikolek, lakukan telemarketing atau lakukan prospecting atau lakukan cold call, ya, lakukan telepon buat appointment, atau bahkan juga bisa kalau misalkan kebetulan kita ketemu dengan calon-calon prospek yang sudah membutuhkan produk kita, lakukan presentasi juga misalkan lewat telepon gitu. Karena salah satu yang masih saya temui di beberapa tim baru itu ya manusiawi banget ya, ujung-ujungnya grogi gitu. Jadi tujuannya adalah biasanya di 10 call pertama itu pasti akan terjadi grogi, seperti yang disampaikan Coach Rina kemarin ya, grogi, mungkin kurang yakin, atau mungkin masih intonasinya tadi masih kurang tepat gitu ya, masih nggak sesuai skrip gitu kan. Nah, ini semakin banyak kita lakukan call ini, tentunya ya tadi semakin terbiasa kita dengan prospecting, semakin terbiasa kita dengan bertemu orang banyak, semakin terbiasa kita dengan menjawab mungkin keberatan customer gitu. Tujuannya yang paling utama itu, karena ketika menelpon sendiri kan biasanya telepon pertama ditolak, telepon kedua ditolak, atau mungkin sudah nemu, satu ada customer yang sudah mau. Pertama kali ditelepon antusias, kedua kali ditelepon mungkin masih antusias, ketiga kali mungkin mulai ghosting gitu ya. Nah ini jadi ada ini ya, saya dapat tadi pencerahan rumus. Jadi prospek yang sama menolak Anda sebanyak 6 kali, masih ada kemungkinan closing 60%.
Jadi jangan pernah berhenti, gitu. Intinya jangan pernah berhenti untuk terus memfollow up. Ya, jadi prospek yang sama menolak kita sebanyak 6 kali, itu sama dengan kita masih punya kemungkinan closing itu 60% loh. Ya. Jadi kalau customer berkata tidak itu bukan berarti tidak tidak membeli, gitu ya. Itu. Jadi di hari keempat hilangkan grogi, ya. Jadi hilangkan faktor-faktor yang mungkin kita masih kaku dan lain-lain gitu ya. Kemudian di hari kelima mulai presentasi. Jadi kalau di hari keempat tadi sudah nyari appointment dan lain-lain, hari kelimanya siapkan presentasi. Jadi mulai lakukan presentasi. Kalau bisa sih lakukan presentasi baik itu yang sifatnya tatap muka ya, baik lewat Zoom seperti ini atau mungkin langsung bertemu customer di kantornya atau mungkin ini, tapi lakukan sebanyak mungkin presentasi dari materi-materi yang sudah kita buat, dari produk-produk yang sudah yang kita jual. Tentunya kita yang sertakan benefit tadi. Itu paling penting, benefit yang kita berikan ke customer itu yang kita lakukan presentasi sebanyak-banyaknya ke calon prospek. Gitu. Mungkin yang di hari ke-6 belajar mendekati atau mungkin menjalin hubungan yang lebih akrab ya. Tentunya salah satu tips yang paling ini yang sudah diajari juga di semua coach di sales scan, yaitu ya mungkin yang paling dasar adalah belajar untuk memuji orang gitu ya. Belajar untuk ice breaking, mungkin pakai teori FORM gitu ya, family, okupansi, recreation sama bisnis atau money. Itu beberapa metode-metode yang bisa kita gunakan untuk ice breaking, untuk bisa menjalin kedekatan dengan customer. Dan tentunya yang kalau di hari ke-6 tadi kan kita sudah belajar untuk setelah presentasi di hari kelima, di hari ke-6 setelah presentasi kita tentunya harus lebih banyak menjalin kedekatan dengan customer ya. Kemudian yang di hari ke-7 tadi supaya tetap kita menjaga semangat kita untuk mencapai impian kita, tentunya buat goal setting. Jadi goal setting itu ya mungkin Pak Fatih kalau di di masing kalau di kita tahun ini pengen saya mau pengen beli apa, itu yang akan tentunya menjaga kita untuk semangat kita tetap di saat kita mungkin sehari-hari sering dapat penolakan, drop down dan lain-lain, itu yang menjaga semangat kita supaya belajar lagi supaya bisa tetap kita mengejar impian kita gitu sih. Oke, maaf Coach Ruby, yang poin ke-7 ya. Mungkin bisa diulang tadi agak putus-putus. Poin ke-7 membuat goal setting. Jadi membuat goal setting untuk diri kita pribadi. Jadi kita selama 1 tahun ke depan kita mau capai apa, kita mau membeli apa, atau mungkin kita mau mengumpulkan uang sebanyak berapa, kita mau beli rumah di mana dan lain-lain, ya, buat goal setting untuk pribadi. Jadi itu yang akan menjaga semangat kita, yang akan menjaga saat sehari-hari mungkin sebagai sales kita dapat penolakan, itulah yang akan menjaga semangat kita gitu. Itu yang juga sudah sering diajarin juga sih. Jadi karena ini temanya adalah masih di apa boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan ya gitu. Terutama sih di sini untuk sales pemula ya atau sales baru gitu. Jadi 7 hari pertama itu yang harus Anda lakukan gitu. Tapi yang paling penting saya kembalikan lagi ke dasar ya, pelajari produk Anda gitu. Jangan sampai kalau dijawab mahal ya udah jadi loyo gitu kan. Kenapa printernya mahal Pak gitu kan. Waduh. Itu yang benar-benar kalau kita nggak paham produk, kita nggak tahu benefit apa yang bisa kita berikan ke customer, udah ya. Jadi itu yang harus sangat penting di kelas saya sih gitu. Mungkin ada yang mau tanya jawab atau mau sharing silakan Pak. Oke, sebelum itu Coach Rupi, sambil kalau ada yang mau tanya, ada yang mau share terkait pengalamannya, walaupun udah mungkin tadi Coach Rupi sudah sampaikan semuanya, saya sudah pernah lakukan itu tapi masih boncos. Nah itu silakan di-sharingkan karena
Di sini saya yakin banget bahwa Coach Rupi banyak banget pengalaman terkait hal-hal ini. Oke, sambil kalau nanti ada yang tanya, silahkan open mic. Sambil saya ada mau sedikit tanya nih, Coach. Tadi Ya, disampaikan silakan. bahwa di hari pertama pelajari kelebihan produk. Untuk mempelajari kelebihan produk, apakah cukup 1 hari atau hari pertama ini maknanya bukan hanya 1 hari, tapi ya beberapa sesi untuk mengetahui bahwa oh ini produk kamu tuh fungsinya untuk ini dan biasa dipakai di sini kayak gitu-gitu. Ya, maksudnya gini sih, lebih tepatnya gini, pelajari kelebihan produk itu, misalkan kalau kita punya 10 produk ya, atau kita punya 20 produk, tentunya kan kita juga harus karena sales kan ujung-ujungnya juga punya target waktu yang terbatas, gimana kita harus belajar cepat. Salah satunya adalah gini. Jadi buat beberapa poin yang penting kita pelajari sebenarnya ini sih Pak Fatsi. Misalkan kita punya produk printer Bluetooth. Oke, dari spesifikasinya mungkin kita bisa baca. Oh, kita bisa pahami spesifikasinya mungkin dari speed dan lain-lain ya dari ini. Tapi yang paling penting adalah buat beberapa catatan penting, misalkan 3 poin benefit yang bisa Anda berikan ke customer dari produk tersebut. Ya, itu. Karena itulah yang akan jadi senjata kita untuk mencari target segmen market yang tepat, yang pertama. Yang kedua, 3 poin tadi kita bisa jadikan senjata atau kita bisa jadikan acuan untuk menjawab objection yang diberikan oleh calon prospek yang nantinya akan kita temui gitu. Paling simpelnya sih buat poin-poin aja. Jadi produk satu poinnya apa? Oh, benefitnya yang bisa saya berikan ini. Ya udah, pindah ke produk yang lain. Benefitnya apa? Benefitnya apa? Gitu. Oke, dan itu apa cukup dalam 1 sesi atau 1 hari atau seperti apa biasanya? Ya, Karena kan harusnya pengalaman sih saya nih di ya. sales kadang buat barang-barang yang agak susah kayak di peralatan kasir yang nggak umum ini kan kita harus tahu oh ternyata printer ini biasa dipakai buat ini dan itu kan rasanya nggak cukup juga buat 1 hari atau seperti apa? Ya, harusnya sih Anda juga tentunya kalau di perusahaan kan punya mentor ya, punya Oke. atasan atau mungkin punya rekan-rekan yang senior yang sudah menguasai, ya lebih proaktif sih, lebih banyak Oke. proaktif untuk menanyakan. Karena yang paling penting sih apa ya? Kalau training itu pasti di setiap perusahaan saya yakin akan diberikan training, tapi saya nggak menjamin bahwa yang training yang diberikan itu akan benar-benar kita benar-benar pahami untuk nantinya itu kita lebih mudah jualan gitu loh Pak. Jadi itu perlu juga punya satu rasa ingin tahu atau mungkin rasa ingin mendalami atau karena ini adalah salah satu skill ya, pendalaman produk ini kan juga salah satu skill yang harus kita punya gitu. Sebagai tenaga penjual ya saya yakin tenaga penjual apapun, baik itu motor, rumah, mobil, kendaraan, asuransi pun itu pasti akan di luar kepala dia hafal benefit apa sih yang akan kita bisa berikan, karena setiap hari juga ditawarkan produk yang sama gitu. Kalau kita benar-benar nggak menguasai itu juga satu hal yang cukup konyol juga gitu Pak. Oke, menarik. Sebelum saya lanjut lagi, yuk ada yang mau tanya atau share? Ini tadi disampaikan 7 hari pertama, komplit ya ini ya. Iya Pak, mau nanya. Oke, boleh. Dengan siapa? Salsa dari Kode Shop Pak. Oke, Salsa silakan. Malam Pak Fatfi, Pak Rupi. Pak, saya mau bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan kelebihan atau kekurangan produk kita, tapi kan produk kita itu variannya banyak gitu ya. Terus kan kita kan pasti sebutin kan keunggulan dari produk A, B, C. Cuman supaya nggak terlalu bikin produk varian lain tuh jadi jelek gitu. Karena kan sebagai tenaga penjual
jual pasti kita pengen semua varian produk yang kita jual tuh kejual semua gitu, walaupun ada kekurangan kelebihan masing-masing. Nah, gimana caranya supaya kita walaupun menyebutkan keunggulan dari varian produk yang kita punya, tapi tanpa menjelekkan satu sama lain produk yang kita punya. Terima kasih, Pak. Iya, Oke, terima kasih Bu Salsa. Monggo, Coach Ruby. iya, ini sangat menarik ya, Bu Salsa. Pertanyaannya sangat menarik. Ya, benar Bu Salsa, apa yang disampaikan tadi benar banget. Jadi itu juga jadi satu faktor penting ya, bahwa kalau kita menyampaikan keunggulan produk kita, jangan sampai juga untuk menjelekkan produk lain gitu ya, meskipun itu produk kompetitor. Jadi sebaiknya itu dihindari. Itu benar-benar dihindari. Kenapa? Pada saat kita menyebutkan seperti mungkin produk kompetitor seperti ini Bu, jelek kayak gini, semakin dihidupkan, orang akan semakin penasaran loh. Bukan malah semakin senang. Oh jelek ya, ya udah saya beli produk kamu, enggak. Rata-rata kalau orang diberikan informasi mengenai produk yang lain jelek, mereka akan semakin penasaran dan akan semakin cari tahu gitu ya. Kenapa sih kok malah dijelek-jelekin gitu kan? Jangan-jangan memang produk kompetitor lain jelek, atau jangan-jangan produk kamu yang lebih jelek gitu kan. Jadi salah satu kuncinya adalah tadi, kalau kita sudah ketemu calon prospek, keywordnya adalah kita harus benar-benar cari tahu apa sih kebutuhannya dari customer. Ya, kalau memang customernya itu memang benar-benar butuh, kita harus tahu apa yang dibutuhkan sih, apa yang benar-benar dibutuhkan. Itu yang benar-benar harus kita cari tahu dari seorang prospek. Atau jangan-jangan misalnya ini, saya cari printer barcode misalkan. Printer barcode kan banyak banget ya. Printer barcode, Bapak usahanya apa? Atau mungkin dari sisi budget, atau mungkin mau mencetak apa, mau ditempel di mana nanti hasil cetakannya. Bapak butuhnya untuk ditempel di produk yang di dalam ruangan atau yang di luar ruangan. Bapak butuhnya mencetak informasinya seperti apa, Pak? Saya boleh tahu. Artinya dengan kita tahu lebih detail, kita akan lebih enak ngarahinnya dan lebih enak mengedukasinya dengan fokus ke satu produk dan kasih benefit-benefit keunggulan dari toko kita, dari produk yang kita provide, tanpa harus membanding-bandingkan dengan banyak produk yang lain. Kalau kita membanding-bandingkan itu karena kita belum tahu, kalau pengalaman saya ini, saya benar-benar dapat nih, apa sih yang dibutuhkan dari customer ini gitu. Gitu sih, Bu Salsa. Oke, Bu Salsa, gimana? Ya, terima kasih Pak Rupi, Pak Fatfi sudah terjawab. Oke, sangat menjawab sih, Coach Rupi. Jadi justru kalau membandingkan seperti itu bisa jadi bumerang benar-benar ya, Pak. Jadi, iya, betul. Oh iya, emang yang lain gimana? Ya, aduh. Jadi, good. Jadi itu Bu Salsa, kalau lagi presentasi ya jangan menjelek-jelekkan ya. Menjelek-jelekkan tergantung kebiasaan juga. Kalau biasanya gibah ya, jelek-jelekin. Oke. Nice, pertanyaan dari Bu Sasa. Mungkin yang lain ada pertanyaan selain ini, ada chat nih dari Mas Syafi'i dari Coach Shop Surabaya Barat. Oke, ada yang open mic lagi? Nggak berasa loh, udah jam 9:10. Oke, mungkin bisa Pak Syafi'i dijawab dulu. Oke, untuk Mas Syafi'i, Coach Shop Surabaya Barat. Pertanyaan seperti ini, malam Pak Ruby dan Pak Fatfi, melanjutkan pertanyaan mengenai product knowledge. Apakah cukup teori, kelebihan, kekurangan, atau harus pegang dan coba langsung praktek dengan barang tersebut? Karena kalau saya sendiri lebih bisa menjawab pertanyaan customer ketika saya sudah pegang dan otak-atik sendiri produk tersebut. Jadi tadi Pak, kalau mau ngejelasin pete itu enak kan harusnya nyoba dulu ya Pak ya. Nah ini apakah harus seperti itu atau hanya just apa kata mentornya aja nih? Iya, itu tentunya sih mungkin lebih tepat ya, seperti yang sudah Pak Syafi'i lakukan gitu. Jadi tujuan salah satunya ini sih. Mungkin kalau sampai kita harus pegang otak-atik itu lebih oke gitu, lebih bagus. Cuman tadi kembali lagi, misalkan kayak gini nih, contoh kalau saya seorang sales handphone. Handphone kan banyak banget ya variannya. Sekarang kan banyak banget variannya. Misalkan handphone yang kita jual itu seperti layarnya lebih kecil. Oke,
Nah, kalau kita punya jualan handphone yang layarnya lebih kecil, pada saat kita nawarin ke customer, tentunya gimana cara jualannya kita? Misalkan nih, Pak, handphone yang kita jual, kayaknya layarnya lebih kecil ya, kok kayak gini ya, lebih kecil. Kalau kita nawarin ke, mungkin ya, mohon maaf ya, kalau di sini ada yang pakai kacamata, teman-teman. Kalau kita nawarin handphone yang layarnya lebih kecil ke orang yang pakai kacamata, kira-kira tepat nggak sasarannya? Karena mungkin orang yang pakai kacamata itu ada plus atau minus ya, kan kita nggak tahu. Tentunya kalau kita ngelihat yang datang itu prospeknya pakai kacamata, ya udah kita tawarin yang layarnya lebih besar, misalkan 5 inch atau minimal yang 6 inch gitu kan. Karena Pak, ini lebih enak untuk baca, untuk ini lebih nyaman Pak. Nah, itu adalah benefit. Jadi ketika kita tahu benefitnya produk, tentunya kita akan enak menjawab keberatan atau menawarkan ke customer gitu. Kalau yang datang customernya itu orang anak muda yang nggak suka ribet, ya udah kita tawarin handphone yang mungkin layarnya 5 inch atau 4 inch. Kenapa? Ini simple, cukup di saku, Bapak bisa bawa kemana-mana, kameranya lebih bagus, misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah kalau kita benar-benar paham benefit produk, tentunya kita akan lebih enak nawarin. Ya, tentunya banyak ya metode-metode belajar. Kalau mungkin bahasa VI lebih nyaman, belajarnya lebih cepat dengan ngotak-ngatik, ya silahkan. Gitu. Tapi tujuannya adalah sebenarnya pada saat kita tahu benefit produk yang kita jual, kita akan bisa lebih tepat sasaran atau lebih tepat ke segmen, menjualnya lebih tepat gitu, ke segmen marketnya. Gitu sih, Pak Fatih. Jadi tolak ukurnya seperti apa nih, Coach Rupi? Dari hanya benefit saja, kita lihat dari benefit dan pasarnya, target marketnya siapa gitu aja. Iya, jadi salah satu yang paling dasarnya adalah kalau kita tahu benefit dari produk kita, kita akan lebih mengerucut ke segmen market yang tepat dan kita akan lebih mudah jualannya gitu. Oke, Gitu dari Mas Syafi'i, kalau belum jelas tanya lagi aja. Open mic boleh. Oke, Don, Pak, terima kasih. Oke, sudah jelas ya, Mas Syafi'i, karena ini saya tahu Mas Syafi'i ini dari bagian teknis, jadi kayaknya dia memang lebih mantep. Jadi mau ditakis kayak apapun rasanya kalau udah nyobain mah. Jadi ya, emang setuju juga sih dari saya. Ya paling mantap emang kita harus udah nyobain sendiri. Selain kalau memang ada mentornya, kita bisa request ke mentor. Pak, bisa nggak sih kita nyobain barangnya dan lain sebagainya. Kecuali ya tadi, kalau kita mau jualan durian ya nyobain durian kan enak. Gitu. Oke, lanjut nih, Coach Rupi ada banyak pertanyaan. Oke, ini dari Pak Tito, Yukart. Oke, Pak Master Tito. Coach, bagaimana nih cara menumbuhkan percaya diri dan cara di awal agar anak baru join ini dengan perusahaan langsung tune in atau nyetel? Oke, gimana cara menumbuhkan percaya diri supaya langsung tune in, jadi langsung dapat HP nih bisa gue jualan ini, oke. Durian nih. Ya. Banget guys kayak ini. Menumbuhkan percaya diri ya. Jadi ya yang gimana caranya supaya anak baru. Tadi kan di awal ya saya sampaikan ada 7 hari ya, Pak Fatih ya. Apa sih yang harus kita lakukan selama 7 hari? Salah satunya adalah memang untuk melatih percaya diri tadi masuk di poin keempat, di hari keempat gitu ya. Jadi setelah membuat listing dari calon prospek itu 100 list atau lebih, hari keempatnya kan eksekusi tentunya. Nah, tentunya kalau eksekusi ini kalau anak baru mungkin sudah lebih membantu sebenarnya. Karena mungkin kalau sudah gugup itu kadang-kadang blank gitu ya. Atau pada saat kita telemarketing, pada saat sudah mengalami penolakan 10 kali atau 20 kali itu biasanya mulai kok gini ya, kok susah ya, kok pada saat itu kan mungkin rasa nggak percaya dirinya sudah mulai muncul gitu ya. Tapi kalau ada skrip tadi mungkin bisa membantu, terutama
memang ya harus banyak-banyak melakukan menerima penolakan, menerima menerima penolakan atau kegagalan. Karena yang paling simpel sih ilustrasinya gini ya. Kalau kita mau menjadi atlet, terutama atlet ini kalau di ilustrasinya itu biasanya kalau di sales biasanya petinju. Kalau kita nggak mau ditinju ya jangan daftar jadi petinju gitu kan. Artinya sepinter-pinternya kita menghindar, latihan menghindar pun pada suatu saat itu tetap kita akan kena pukul gitu. Kalau kita nggak mau kena pukul ya jangan menjadi petinju gitu. Tapi kan gimana caranya pada saat kita kena pukul itu kita balas pukul. Nah, biasanya kalau di salah satu metode juga yang kita lakukan itu ada metode pendampingan Pak Fatih di tempat kita. Jadi selama 1 atau 2 hari atau mungkin kita biasanya punya aturan main gini sih kalau di tempat kami ada pendampingan itu 4 kali Pak Fatih. Jadi pertama kali, kedua kali kalau presentasi atau mungkin call yang melakukan dulu adalah mentornya dulu. Kemudian step keduanya teman-teman yang baru atau sales baru tadi, oke, setelah kamu tahu gimana caranya saya melakukan, sekarang kamu yang lakukan. Nah, setelah mereka melakukan, kita kasih masukan, kurang begini, kurang begini. Kamu tadi waktu mengatakan ini intonasinya kurang semangat atau kurang ini, sampai benar-benar oke, baru ke step keempatnya, oke, mereka jalan, kita lihat dari jauh. Jadi ini juga salah satu metode yang kita gunakan untuk bisa menumbuhkan keyakinan untuk tim baru gitu. Gitu sih, Pak. Jadi cara ngecunnya itu ya. Coach, mungkin apakah itu juga salah satu alasan kenapa disampaikan di sini buat minimal 100 daftar? Jadi apakah memang salah satu alasannya untuk menumbuhkan percaya diri itu dengan dipaksa ya minimal 100 atau gimana itu? Ya, itu ada ini sih, ada teorinya. Cuma memang kalau minimal 100 ya, minimal 100 kali kita call dan atau biasanya di 10 kali pertama atau 20 kali pertama itu kita akan ada penolakan. Tapi pada saat kita melakukan lagi ke 21, ke 22 dan seterusnya, kita akan sudah mulai terbiasa gitu. Oh, ternyata memang jadi sales ditolak itu ya udah biasa. Oh, ternyata tadi kalau saya nyampaikannya kurang antusias, kurang powerful, intonasinya, customer juga kurang semangat juga gitu. Jadi ada satu lagi tipsnya yang menunjang itu. Jadi lakukan itu 7 hari berturut-turut. Misalkan itu. Jadi hari pertama 100, hari kedua mungkin 100, hari ketiga 100 itu lebih bagus. Atau hari pertama 100, hari kedua mungkin 70 atau lebih menurun pun juga nggak apa-apa. Tapi continue, lakukan terus. Karena misalkan kita lakukan 1 hari, 2 hari, 3 harinya, waduh kayaknya hari ini agak loyo-loyo. Udah hari keempat kita akan mulai dari adem lagi gitu. Jadi kalau bisa lakukan berturut-turut 7 hari, hari ke-8 kalau kita sudah terbiasa udah enak gitu. Udah nggak perlu ngecun lagi, udah nggak perlu lakukan dari nol lagi. Kita sudah terbiasa dengan ritmenya, harus seperti ini, sudah terbentuk gitu, Pak Menteri. Itu salah satu tips juga di sales baru. Biasanya gitu. Jadi jangan putus dari 7 hari berturut-turut, call terus, presentasi terus, jangan putus. Karena begitu putus, mereka akan kayak misling gitu ya. Kemarin apa ya? Kemarin gimana ya? Gitu. Sampai terbentuk gitu. Oke, dari Pak Tito mungkin ada tanggapan. Sudah puas? Tadi sudah acungin jempol, sudah oke? Mantap, Coach. Lanjut. Ya, oke, terima kasih Pak Tito. Jadi kalau saya rasa sih dicoba dulu deh buat Pak Tito. Kalau mungkin ada yang masih ngerasain kayak gini, kalau udah nyobain ini minimal 100 kali aja deh. Kalau saya rasa sih di 50 nanti akan ngomongnya bisa selancar Budina kemarin. Di sesi kemarin itu di 50 kita pengulangan rasanya udah lancar juga deh. Yakin deh. Jadi itu Pak Tito ya bisa di power of repetition. Power of repetition, jadi kekuatan dari pengulangan.
Saya Coba jamin tetap sih nanti mengulang. bisa sama kayak Budina kemarin. Iya. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaannya. Oke, Mungkin pertanyaannya untuk. bisa saya lanjut dulu ke materi sebentar, Pak Fatih. Oh, ada yang Apa? belum lengkap, boleh. Siap. Ya, apa yang tadi kan hal-hal yang sudah dilakukan selama 7 hari ya. Mungkin Oke. ada beberapa poin juga. Hal apa sih yang nggak boleh dilakukan? Jadi mungkin ya bahasanya agak sedikit ini. Jadi hal yang nggak boleh dilakukan sales pemula, jadi hindari menjadi mupeng. Sorry ya, mungkin bahasanya agak sedikit ini. Hindari menjadi mupeng, karena biasanya sales pemula ketika bertemu prospek, apalagi prospeknya itu menunjukkan ketertarikan, yang saya maksud mupeng itu adalah ingin cepet-cepet closing, ingin cepet-cepet deal, ingin cepet-cepet buka invoice gitu. Itu biasanya malah akan jadi blunder gitu. Biasanya akan malah jadi blunder. Fokus ke penjualan tapi hindari untuk cepet-cepet closing atau mupeng ya, mupeng closing gitu. Karena begitu kita ingin cepet-cepet mupeng ingin cepet-cepet closing tanpa harus tahu kebutuhan customer yang sesungguhnya, udah biasanya selesai gitu, Pak Fatih. Itu yang pertama, hindari mupeng cepet-cepet pengen closing. Yang kedua adalah hindari, Pak Fatih kok kayaknya seru banget ketawanya kata-kata mupeng ya. Iya, bahasanya ekstrim, Pak. Ya, yang kedua hindari untuk langsung memberikan promo atau diskon, gitu. Tanpa ada kita tahu benar-benar kebutuhan dari customer, itu biasanya akan jadi blunder, gitu. Lagi promo Pak 50%, produk kami harga murah Pak, itu biasanya akan jadi blunder, gitu. Karena kita belum tahu benar-benar tahu detail yang diinginkan kebutuhan dari customer, gitu sih. Mungkin bisa lanjut. Banyak banget itu teknik-teknik itu, seolah-olah bisa nyales tapi hanya ngandelin cuman ini diskonnya berapa, apakah ini sudah termurah, apakah ini lagi ready stock di luaran kosong, nah kayak itu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sepertinya Pak dari teman-teman. Ini udah nih hal yang nggak boleh dilakukan ke Zulfi. Iya. Itu. Yang paling penting itu tadi sih. Biasanya namanya sales baru ya, mupeng cepet-cepet pengen closing, cepet-cepet pengen jualan itu wajar. Cuman ingat teman-teman harus tahu kebutuhan customer. Gitu sih. Teman-teman harus benar-benar tahu dan harus sama kayak yang kemarin disampaikan juga sama Bu Lina juga ya. Jadi call out atau kita lagi kontak customer ya jangan harap untuk langsung deal ya. Oke. Betul. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Coach, ada dari Pak Ropi. Pak Kori. Malam Coach, izin bertanya, apakah hanya faktor menguasai product knowledge saja bagi tim sales baru yang harus dilakukan pada awalnya? Karena kenyataannya sales senior pun masih banyak yang belum 100% product knowledge-nya dan mereka juga sudah menjual banyak. Oh, ini Coach. Jadi nggak 100% aja bisa kok jualan banyak. Ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa membenahi mindset dan mental lebih penting dibentuk dulu di awal bagi sales baru. Oke, gimana nih Coach pendapatnya nih Coach? Menarik. Iya. Nyindir saya nih Coach. Jadi sales yang nggak tahu produk aja bisa jual banyak gitu ya. Benar Pak. Saya setuju banget. Itu benar-benar setuju banget. Tapi ingat, kalau di era sekarang ya, saya pikir kalau kita benar-benar nggak tahu benefit dari produk yang kita jual itu betul-betul ya sakti ya Pak. Salesnya sakti banget, atau mungkin dia sudah menguasai teknik NLP mungkin ya yang diajarkan Bu Santi dan Pak Benny. Gitu. Tapi untuk jangka panjang, apalagi di era persaingan yang seperti ini, di mana semua kalau di produk segmentasi kita ya pesaing kita luar biasa pesat gitu ya. Saya pikir nggak bisa enggak, dan itu wajib ya, di samping membenahi mindset karena ini sales baru Pak Kori. Jadi materinya paling penting di sini adalah wajib hukumnya adalah kita harus tahu bukan produk knowledge itu bukan hanya sekedar apa ya pengetahuan ya Pak Kori, tapi tadi di awal saya sampaikan adalah kita harus benar-benar paham benefit apa sih yang kita berikan ke customer gitu.
benefit dari produk solusi yang kita berikan untuk ke customer gitu. Jadi itu akan banyak membantu karena kalau di proses bisnis sales itu macam-macam ya, terutama kalau di tempat kami kita berhadapannya dengan para sales partner kita, distributor dan user yang notabene mereka adalah pemakai langsung. Kalau di user, jadi kita harus benar-benar paham benefitnya gitu. Kalau kita mau untuk jangka panjang ya, tapi kalau mungkin kalau yang tadi mindsetnya kita jualnya di online atau ini mungkin agak berbeda treatmentnya. Tapi kalau kita sales yang memang benar-benar B2B atau sales B2G atau mungkin sales yang B2C ya harus benar-benar paham. Ini nggak bisa enggak, kita harus paham gitu benefit yang kita berikan untuk jangka panjang gitu sih. Tapi ya saya sangat setuju untuk mindset itu benar-benar salah satunya, makanya tadi mindsetnya adalah misalkan 7 hari latihan menelpon 100 per hari, ya itu untuk membentuk mindsetnya supaya benar dulu gitu ya, supaya kalau nanti ditolak itu nggak baperan gitu, supaya kalau kita ketemu customer yang sudah mungkin kelihatannya hot, kita nggak mau pengen langsung cepet-cepet closing gitu ya, itu karena bisa jadi blunder juga gitu sih. Pak Bari mungkin bisa cukup menjawab. Oke, rasanya pengen nyanggah juga, monggo Pak Gori. Oke, sebenarnya kita sependapat Coach Rupi ya tadi Ya. di tips 7 hari tadi sebenarnya itu adalah membentuk mental sebenarnya. Jadi sales itu penting banget, selain product knowledge, mentalnya dibentuk dulu. Dan di hari tadi step-stepnya itu sebenarnya membentuk mental, tidak hanya sekedar product knowledge ya. Product knowledge memang benar. Jadi harus dikuasain, terutama lebih ke arah benefit, bukan hanya spesifikasi di brosur. Oke, sebenarnya sependapat kita Pak Robi. Thank you. Ngetes. Thank you. Oke, terima kasih. Hormat dulu sama senior. Oke, jadi banyak juga. Jadi ini pertanyaan dari Pak Kori. Saya sependapat juga. Jadi kadang ada juga yang mungkin lulusan dari dulunya udah pernah jualan apa, terus pindah ke perusahaan apa, dia merasa bahwa alah aku udah pernah biasa jualan ini kok, apalagi barang-barang kayak gini, ini mah gampang. Dan banyak juga case-case kayak gitu. Jadi tim sales itu menyepelekan seolah-olah saya bisa jualan gini, tapi dilihat waktu dikasih waktu buat product knowledge itu dia kok enggak memanfaatkan semaksimal mungkin, itu sayang juga. Jadi ini terjawab buat teman-teman kalau sekiranya yang masih ada ego, ngerasa bahwa saya udah lama kok jualan, dulu saya jualannya bahkan di Xiaomi, di Samsung dan sebagainya. Ini membantu sih. Jadi yang pertama memang product knowledge. Jadi buat teman-teman semua, sesi ini diprioritaskan untuk yuk kita product knowledge dan kita harus tahu benefitnya. Gitu ya Coach ya? Mantap. Oke. Ya sama seperti mungkin di ilustrasinya tadi di awal saya bilang ya, kalau sales kan hampir sama dengan content creator ya. Kalau content creator bikin satu konten mengenai produk tapi nggak benar-benar paham mengenai benefitnya, ya mungkin hanya sekedar mengupas di permukaan aja gitu. Ya. Oke, lanjut Coach. Ada pertanyaan lagi nih dari Coach Shop Semarang. Oke, Bapak Ilham. Oke, izin bertanya Coach. Pertanyaan klasik sih, tapi emang masih sering lolos. Oke, ini membahayakan. Misal di toko ada produk A dan B. Oh, misal di toko ada A dan B jualan produk yang sama. Oh, berarti orangnya beda. Nah, ada perbedaan di harga. Itu yang harus dilakukan seperti apa ya? Sepele namun kadang sering kesel. Oke. Aduh. Ya, ini basic banget ya Pak Fatsi. Jadi produk A, maksudnya itu di satu toko ada 2 sales gitu ya? Oke, benar ya? iya. Ada kompetitor gitu ya, ada sales kompetitor meskipun di perusahaan yang sama gitu ya. Jadi sales kompetitor juga aja. Jadi kalau seperti itu gini sih, kalau kita ketemu prospek ya,
pertama kali yang kita sampaikan apa sih? Pertama kali yang pertama kali yang kita lakukan terhadap prospek itu apa sih? Tentunya adalah kita harus bisa diterima dulu kan. Nah, biasanya yang paling penting sih harusnya ya di mindsetnya tadi yang dikatakan Pak Kori adalah ya kita harus bisa diterima customer. Kalau customer itu sudah bisa menerima kita, biasanya ada banyak sekali sih indikatornya ya. Biasanya ngobrolnya udah mulai nyambung, terus kemudian sudah mulai sharing-sharing juga bisnisnya, atau mungkin bahkan keluarganya, atau mungkin bahkan hobinya. Nah, itu yang akan membedakan teman-teman dengan sales yang lain gitu sih. Jadi bagaimana kita bisa cepat diterima oleh customer, bagaimana customer bisa nyaman dengan kita, itu faktor nyaman tadi yang akan membedakan itu. Karena yang faktor yang untuk penjual kan ada 3 ya, ada sales, ada produk, sama ada perusahaan ya. Yang bisa membantu kita menjual kan ada 3 faktor. Salesnya, terutama yang pertama itu salesnya. Bagaimana kita bisa diterima dulu, ini yang paling penting. Kalau customer udah nyaman, tentunya ya kalau masih tolak-tolak atau masih cari perbandingan ke sales-sales yang lain, tentunya itu mungkin belum dapat klik dengan sales yang tadi. Ini sama peruntukannya juga, kalau misal contoh di satu mall ada toko A sama toko B, tapi kita sama-sama nawarin produk yang sama, itu ya, sama juga, Bos. Kenyamanan. Sama sebenarnya, sama. Karena salah satu yang paling penting dilihat oleh calon customer adalah salesnya. Karena sebelum kita membicarakan produk, sebelum tahu kita memberikan benefit produk kita, tentunya yang yang pertama kali dilihat adalah orangnya. Gitu. Ini orangnya terpercaya nggak nih? Jangan-jangan kalau bahasa tubuhnya aja meragukan gitu ya. Kalau dari intonasinya aja meragukan, nah ini kayaknya nggak meyakinkan nih. Jangan-jangan nih gue ditipu nih. Jangan-jangan ntar gue dikasih harga mahal nih. Jangan-jangan ini memang harganya mahal. Atau jangan-jangan gue jadikan korban gitu ya. Tapi kalau kita bisa cukup meyakinkan customer bahwa kita adalah sales yang bisa dipercaya, tentunya customer juga akan lebih, meskipun sudah cari perbandingan, karena nggak jarang dulu meskipun dihandle oleh sales-sales yang lain, tapi ujungnya tetap balik ke saya gitu. Itu nggak jarang gitu ya dari pengalaman pribadi, karena tadi sudah ada faktor kenyamanan tadi. Mungkin itu salah satunya. Oke, gimana Pak Septian Ilham, mungkin mau to the point, langsung tanya apa gitu ya? Sebenarnya yang pertanyaannya itu masuk yang kedua yang diomongin sama Pak Fatfi tadi, tapi sama aja. Cuma nanti sebenarnya ada lagi sih, cuman sesinya sudah malam, mungkin next. Enggak apa, ini sampai sahur kok, tenang aja. Enggak. Next sesi aja, Pak. Oke. Cukup menjawab Pak Septian. Jadi kita yang dibutuhkan kenyamanan dan gimana membuat kita untuk customer lihat kita tuh trust gitu. Banyak yang nggak trust atau gimana, Pak Ilham? Kok pertanyaan klasiknya masih dikeluarkan? Enggak, sebenarnya banyak sih. Cuman kadang itu kan orang mikirin, kita lah Mas. Kan toko sebelah itu kan barangnya sama. Garansinya juga sama-sama 1 tahun, garansi itu dan sebagainya. Kok apa sih yang bikin beda? Nah, itu kadang kalau sales yang senior ya, mungkin dia bisa belok kanan belok kiri. Tapi kalau sales baru kan kadang masih bingung. Oh iya ya, apa ya? Nah, kalau sales senior lah, mah nggak usah ditanya. Iya, Pak Septian, tadi di hari kedua ya Pak Septian, tadi kan ada 7 hari rangkaiannya tadi. Hari kedua itu kan bagaimana belajar skripnya, artinya menjiwai gitu ya, dengan intonasi yang tepat, dengan bahasa tubuh yang tepat, itu yang sebenarnya membentuk. Jadi tadi disampaikan Pak Kori tadi, bagaimana kita membentuk postur kita. Kalau Pak Benny sering sampaikan itu, kita membentuk postur kita supaya ketika ketemu customer itu benar-benar bisa klik. Kita bisa melihat orang, customer melihat kita, prospek melihat kita itu langsung percaya
percaya nih sama salesnya gitu. Kalau sama-sama sales baru ya gitu. Itu sih. Itu di hari kedua tadi yang membentuk kebiasaannya supaya gimana kita bisa bicaranya itu. Kalau sales baru kan biasanya masih agak apa ya, gemeter atau mungkin agak grogi gitu ya. Tapi kalau kita sudah latih tadi di hari kedua itu kita lakukan latihannya benar-benar, tentunya pada saat kita benar-benar jualan ya mudah-mudahan insya Allah kita sudah bisa menjadi sales yang benar-benar bisa di langsung trust gitu ya. Ibaratnya yang kita sampaikan, yang kita ini kan itu bisa memberikan faktor trust dan kenyamanan tadi ke customer. Artinya nyaman itu gini sih. Nanti kalau saya beli produknya ini di toko ini sama sales ini, nanti kalau misalkan saya tanya-tanya ini cara pakainya gimana, atau mungkin nanti saya mau klaim garansinya, ini kayaknya lebih oke nih salesnya. Maksudnya gitu. Maksudnya ke arah situ nyamannya itu, bukan ke yang lain gitu. Gitu sih. Oke, baik. Makasih Pak Rufi. Masih ada pertanyaan Pak Fatwi? Atau mungkin mau lanjut sampai sahur? Pak Fatwi hilang ya? Sinyalnya mungkin Pak. Hostnya, host. Oh iya, nyangkut. Mungkin bisa diambil alih sama hostnya dulu Pak. Mas Fatihnya hilang. Iya. Hostnya siapa? Nggak tahu. Saya Pak Rufi, Laili. Oh iya, Mbak Laili. Baik Pak Rufi, ini ada pertanyaan terakhir dari admin Sales Support DSC. Iya. Izin tanya Pak, ada tips nggak ya untuk akselerasi secara lebih cepat supaya bisa mengimbangi atau minimal tidak tertinggal terlalu jauh dari senior yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia kerja terutama sales. Gimana nih Pak? Ya, supaya nggak tertinggal terlalu jauh ya. Sebenarnya sih ini hanya soal karena jam terbang ya, jam terbang. Jadi kalau tadi 100, kalau misalkan mau lebih cepat akselerasi, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipelajari juga. Tapi yang paling penting sih memperbanyak jam terbang tentunya. Gitu. Karena semakin sering kita bertemu dengan berbagai macam karakter dari customer, kita akan nantinya terbiasa. Gitu. Salah satu hal yang paling membedakan ya jam terbang. Gitu sih. Makanya tadi saya bikin di 7 hari pertama, kenapa 100? Atau bahkan tadi saya katakan kalau bisa 200 optimalkan 1 hari. Dan itu lakukan terus selama 7 hari. Itu akan membuat kita lebih mudah terbentuk, postur kita akan terbentuk menghadapi penolakan, kita akan lebih terbiasa, kita akan lebih confident, kita akan punya lebih keyakinan diri dan keyakinan terhadap produk, gitu sih. Itu nanti akan cepat nyusul ketertinggalannya, gitu sih. Tentunya kalau jam terbang kita sudah banyak atau sudah tinggi, gitu. Pengalamannya sudah banyak, gitu sih. Mungkin. Terima kasih atas jawabannya Pak Rufi. Berarti intinya harus jam terbangnya lebih diperbanyak Pak ya? Betul. Semakin sering menghadapi penolakan akan lebih handal nantinya untuk menghadapi customer-customer yang lain gitu atau prospek-prospek yang lain. Oke, bagaimana Pak Adin? Apakah sudah bisa diterima? Baik Pak, terima kasih untuk tipsnya. Oke. Ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya? Atau dimulai dulu sesi update-nya? Nggak ada Pak ya? Tapi lagi low signal ya. Iya. Oke. Bagaimana Pak Rufi, mau dilanjut atau ini? Dari saya cukup sih Mbak Laili. Oh, Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, Karena sudah jam 9.41 juga ya. Iya. Oke, kalau itu ini Mas Sosinya udah kembali. Oke, mohon maaf. Coach, Ya, iya. Kuotanya habis. Aduh. Pertanyaan habis. Oke. Pertanyaan dari Mas Abin sudah dijawab. Mungkin Coach tadi saya terlewat. Sudah. Iya, sudah. Oke, sudah. Tadi dari saya
banyak sekali poin yang sudah di-share sama Coach Ruby tadi. Jadi kita dikasih tips hari ini, lakukan 7 hari proses untuk bagi tim sales baru ya. Jadi yang pertama kita lakukan di hari pertama yaitu pelajari kelebihan produk. Jadi semua terkait benefit, dan yang kedua coba kita pelajari cara menawarkan produk. Jadi dari komunikasi, intonasi, kemarin kita juga udah belajar dengan Bu Rina terkait bagaimana baca skrip atau bagaimana pola menggali kebutuhan customer. Jadi intonasinya gimana untuk meyakinkan customer bahwa ini adalah produk terbaik yang memang harus customer miliki. Dan yang ketiga, tips juga untuk membangun mental. Jadi di hari ketiga, yuk kita buat 100 daftar nama sesuai dari target pasar produk yang akan kita pasarkan. Dan di hari keempat, lanjut untuk kita lakukan telemarketing appointment atau langsung kita coba call dari 100 daftar nama yang sudah kita collect. Lalu di hari kelima, yuk coba juga kita presentasikan. Kadang di sini saya tadi nangkep juga ketika kita sudah mencoba untuk melakukan call di call ke 20 kok masih banyak yang mungkin kita ngerasain oh kita lost dan lain sebagainya. Ini bisa juga di presentasi ini kita lakukan dulu di bagian tim internal. Jadi sampaikan juga bahwa hari ini saya ingin menyampaikan ada kendala seperti ini. Saya coba ingin mempresentasikan kepada mungkin di scoop teman-teman semua di internal sini. Barangkali ada yang kurang dari mentor atau dari teman rekan kerja semuanya bisa disampaikan juga. Jadi sebagai bahan evaluasi atau kita juga bisa langsung melakukan presentasi ke kalau kita sebagai sales industrial ya. Jadi yang biasa nanganin project-project langsung aja kita gas untuk lakukan presentasi. Contoh ada prospek, saya butuh barcode scanner atau printer barcode atau saya lagi butuh custom e-money. Jadi kita tawarkan saja, oke bisa Pak, apakah bisa kita ketemu atau saya bisa presentasi di kantor Bapak. Nah seperti itu di hari kelima. Lalu di hari ke-6 kita bisa lakukan untuk menjalin hubungan yang lebih akrab. Jadi kita belajar lagi dari 100 hari proses itu ya kita baiknya nggak cuma hanya seperti robot kita menyampaikan seperti ini, tapi ya berusaha untuk gimana membuat customer itu benar-benar lebih nyaman dengan kita. Lalu di hari ke-7 mulai kita set goal agar kita lebih terpacu lagi menumbuhkan alasan kenapa kita melakukan hal ini. Jadi goal setting itu lebih kepada kenapa sih kita harus selalu bergairah atau tanpa ragu melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, itu lalu untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk sales baru tadi ada 2. Yang pertama adalah hindari menjadi mupeng atau pengen cepat-cepat closing, pengen cepat-cepat deal. Jadi itu harus dihindari juga. Jadi banyak nih penyakit yang kok saya sudah tawarin tahu-tahu ngomong enggak atau masih enggak aja deal. Nah, oke. Proses penjualan enggak cuman itu saja. Jadi jangan berharap bahwa ya kalau kita udah tawarin pasti deal. Oke. Yang kedua, hindari juga memberi iming-iming promo diskon di awal. Jadi jangan langsung ayo saya jualan ini murah cuman Rp1.000 dapat 10. Oke. Kurang lebih itu Coach Rupi, ada yang mau ditambahkan di sesi terakhir? Sudah cukup sih, sebetulnya jurusnya sudah keluar semua. Oke, jurusnya sudah keluar semua. Setiap kali sharing dengan Coach Rupi, banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa jadi evaluasi, bahan evaluasi kita ke depan. Nggak cuma sales baru, tapi sales lama juga. Tadi juga disampaikan, walaupun sales lama udah jualan banyak, kalau memang produk knowledge-nya belum lengkap ya itu for the next-nya, untuk jangka panjangnya ya memang harus dikuasai. Oke, cukup untuk sesi foto. Sudah tadi, Coach? Belum, Mas, belum. Oke, belum. Untuk sesi foto bisa diwakilkan dengan siapa yang mau screenshot, silakan. Bisa dinyalakan semuanya. Untuk teman-teman. Ayo, bukanya semuanya habis buka puasa sebelum kita takbiran. Oke, disiapkan.
pose tercantik dan tergantengnya. Ada 2 slide di sini. Saya mulai dulu dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Lutfi, terima kasih Pak atas materinya, bermanfaat sekali. Oke, terima kasih semuanya. Terakhir saya ucapkan mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita mendapatkan banyak keberkahan dan puasa kita dilancarkan sampai malam takbiran nanti. Oke, akhir kata. Terima kasih banyak buat Coach Lutfi malam ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak Fatih, thank you Pak Laili, semuanya. Malam. Thank you Mas Fatih, thank you Pak. Thank you Pak Fahri. Mas Abi. Terima kasih Pak Fatih. Pak Fatih.